Farah turun dari mobil dan langsung disambut oleh pegawainya, Nita. "Halo Bu Farah," sapa Nita pada Farah. Ia lantas beralih ke Jeffrey yang mengantar atasannya itu. "Tumben Bu Farah datang bersama Mas Jeffrey," tanyanya langsung. Jeffrey melempar senyumnya pada Nita lalu melambaikan tangannya. "Iya, sekarang Jeffrey bakalan buntutin saya kemana aja," jawab Farah. "Hah? Kenapa begitu, Bu?" Nita sedikit kaget. "Tanya aja sama dia sendiri." Farah langsung masuk ke dalam toko. Sementara Nita yang masih kepo segera menghampiri Jeffrey. "Mas Jeffrey, sekarang berhenti jadi asistennya Pak Daryl," tanya Nita. "Kalau asisten Tuan Muda Daryl tetap masih, cuma sekarang lebih ditugaskan menjaga ibu negara sama Tuan Muda," jawab Jeffrey sambil kemudian nyengir. "Ibu negara?" Nita mengernyit. "Iya, Nona Farah kan ibu negaranya Tuan Muda Daryl," terang Jeffrey. "Oh, jadi maksudnya itu. Jadi sekarang Mas Jeffrey tugasnya jagain Ibu Farah." Jeffrey mengangguk. "Ayo masuk ke dalam, Mas. Nanti Nita buatin kopi mau," tawar Nita. "Kebetulan biar saya enggak ngantuk. Tapi sebenarnya lihat kamu aja sudah bikin mata saya melek. Sayangnya kenapa, Mas?" tanya Nita. "Sayangnya Nita sudah punya suami." Jeffrey menghela napasnya dengan berat. "Yang bilang Nita sudah punya suami siapa, Mas?" "Nona Farah. Yang waktu itu naik Vespa jemput kamu itu suami kamu kan?" Kedua alis Nita bertaut. "Suami? Nita belum menikah. Bagaimana bisa punya suami? Yang jemput Nita waktu itu kakak kandung Nita, Mas," terang Nita. Mata Jeffrey membulat. Masih belum percaya. "Bohong ya?" "Nita serius yang bohong itu Bu Farah." Jeffrey mendengus. Ternyata Farah jahil juga mengerjainya dengan cerita bohong. "Di sini yang sudah menikah cuma Tania. Tuh yang lagi hamil di sana," tunjuk Nita pada rekannya yang tampak sedang bersih-bersih di dalam toko. Jeffrey langsung manggut-manggut. Jadi kalau sudah begini artinya kesempatan untuk mendekat pada Nita terbuka lebar. Jeffrey lantas menyuka rambutnya, merapikan kemeja yang ia pakai. "Jadi artinya Nita masih single dong?" tanya Jeffrey sambil menaik-naikkan kedua alisnya. "Kalau single karena belum nikah sih iya." "Iya, tapi Nita sudah punya pacar kok, Mas. Pacar Nita lagi jadi TKI di Malaysia," jawab Nita. Jeffrey menepuk dahinya. "Alamak, sudah punya pacar juga. Batal deh kirim surat lamaran jadi pacar," gumam Jeffrey dalam hatinya. "Ayo Mas, nanti Nita buatin kopi di dalam," ajak Nita lagi pada Jeffrey. Iya, Jeffrey tersenyum dengan terpaksa. Sementara Nita sudah masuk duluan ke dalam. Tak lama, ada mobil yang datang dan parkir tepat di depan toko. Mata Jeffrey memicing saat melihat laki-laki yang keluar dari mobil tersebut. Ia merasa sangat mengenal orang itu. "Itu bukannya sopir pribadi Nona Jessie ya? Kenapa bajunya rapi begitu sekarang?" gumam Jeffrey sendiri sambil tetap memperhatikan. Setelah Aryan turun dari mobil, ia pun membukakan pintu untuk Novia, pegawai di toko perhiasan ini juga. "Terima kasih ya Mas Aryan," ucap Novia pada Aryan karena telah membantunya. "Sama-sama," balas Aryan. Mereka berdua pun hendak masuk ke dalam toko. Tapi langkah kaki Aryan terhenti saat melihat sosok Jeffrey yang masih berdiri di dekat mobilnya. Aryan sangat tahu siapa Jeffrey. Begitupun dengan Jeffrey. Ia lantas melempar senyuman ke arah Jeffrey dan dibalas juga dengan senyuman oleh asisten Daryl itu. Aryan duluan masuk ke dalam toko bersama Novia. Ada rasa penasaran di hati Jeffrey. Banyak pertanyaan muncul di kepalanya. Apalagi melihat tampilan Aryan yang berbeda dari sebelumnya itu. Akhirnya Jeffrey pun memutuskan untuk ikut masuk ke dalam. Sekaligus ingin mencari tahu mengapa Aryan bisa datang ke sini. Apa mungkin hendak membeli perhiasan, pikir Jeffrey. Jeffrey berdiri di sudut ruangan sambil memasang telinganya untuk menguping. Sementara para pegawai di toko perhiasan tersebut cukup kaget dengan kehadiran Novia. "Loh, Novia, kamu udah sembuh?" tanya Tania langsung dan segera menghampiri rekannya itu. "Iya, aku udah sembuh kok," jawab Novia.
Nita ikut menghampiri mereka. Ia segera memeluk rekannya itu. "Gimana keadaan kamu? Yakin udah baikan?" Novia mengangguk. "Yakin, ini semua karena Mas Aryon yang sudah banyak bantu aku," ucap Novia sambil menunjuk Aryon yang berdiri di sebelahnya. "Sebentar, aku harus beritahu Bu Farah kalau kamu sudah kembali lagi. Sepertinya ibu lagi di belakang sedang mengecek stok barang," ucap Nita. Nita pun segera ke belakang mencari bosnya. Tak berselang lama, Farah pun datang. Dengan wajah sumringah ia menyambut kedatangan Novia kembali ke toko ini. "Jadi kamu sudah sembuh, Nov?" "Syukurlah." Farah memeluk Novia dengan erat, merasa senang karena pegawainya ini bisa kembali bekerja. Saya sudah bisa bekerja lagi kan, Bu? Saya bosan di rumah tanpa kegiatan," terang Novia. Farah mengangguk. "Iya, bisa. Terima kasih ya, saya senang sekali kamu bisa kembali kerja." Farah lalu mengalihkan atensinya ke arah Aryon yang berdiri di sebelah Novia. "Jadi kamu diantar oleh Aryon?" Novia melirik sekilas ke arah Aryon, lalu bergantian ke arah Farah. "Iya Bu, Mas Aryon yang maksa mau antar saya kerja. Padahal saya sudah bilang kalau saya bisa sendirian aja. Tapi Mas Aryon tetap kekeh," jelas Novia pada Farah. "Wah, sepertinya setelah tragedi tabrakan malah membuat kalian berdua semakin dekat ya," curiga Farah. Ia menatap bergilir ke arah Novia dan juga Aryon. Wajah Novia seketika itu memerah seperti tomat. "Bu Farah jangan aneh-aneh deh," ucap Novia yang tak bisa lagi menutupi rasa malunya. Aryon ikut melirik ke arah Novia. Memang setelah kejadian kecelakaan yang tidak disengaja itu terjadi, Aryon memang jadi lebih dekat dengan Novia. Alasan awalnya karena Aryon ingin Novia mempertanggungjawabkan mobil Aryon yang rusak. Padahal itu cuma akal bulusnya saja, hanya supaya bisa lebih mengenal Novia. Aryon tak mau berlama-lama bersedih karena hubungannya dengan Jessie harus berakhir. Baginya, ia harus membuka hati untuk orang lain agar rasa sakit hati itu cepat hilang. Ternyata Novia cukup menarik dan cukup nyambung dengan Aryon. Novia memang orang sederhana, tidak seperti Jessie yang anak konglomerat dan bahkan memiliki brand kosmetik sendiri. Novia cuma gadis sederhana yang apa adanya, tanpa ribet dan baik hati. "Kenapa, Nov? Kamu malu dekat denganku?" tanya Aryon langsung. Novia bergeming. Sungguh malu rasanya karena ada Farah yang kini berdiri di hadapannya. Ia takut kalau disangka mencuri kesempatan karena sudah dibantu oleh Aryon malah minta hal lebih lagi. "Maaf Mas, bukan begitu maksudnya. Tapi..." Novia melirik ke arah Farah sejenak. "Tapi saya harus kerja dulu. Permisi." Novia berhamburan pergi menghampiri rekannya, meninggalkan Farah dan Aryon. "Jadi ada kemajuan setelah sakit hati nih," ledek Farah pada Aryon. "Move on wajib kan? Tapi apa kamu memberi izin?" tanya Aryon. "Maksudnya izin untuk kalian dekat ataupun pacaran? Kenapa minta izin sama aku? Ya kalian pacaran aja lah, gak perlu minta izin sama aku. Memang aku berhak apa?" "Ya siapa tahu kamu tidak memberi izin anak buah kamu untuk pacaran," kata Aryon sambil nyengir. "Siapa yang ngelarang? Aku bebasin mereka mau pacaran sama siapa. Asal waktunya kerja tetap fokus sama kerjaan. Itu aja kok," jawab Farah. Ia pun semakin mendekatkan dirinya ke Aryon sambil berbisik. "Jadi kalian memang sudah pacaran?" tanyanya kepo. Aryon menggelengkan kepalanya. "Doain aja." Sementara Jeffrey yang masih berdiri di sudut ruangan jadi sedikit curiga dan hanya bisa menduga-duga kenapa Farah bisa akrab dan dekat begitu dengan Aryon.